Shalom, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa dengan kasih Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-31, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai?" Sebagai manusia yang hidup, kita pasti memiliki kebutuhan dalam hidup ini. Jadi rasanya tidak mungkin untuk tidak memikirkan tentang bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi Tuhan Yesus memberi perintah agar jangan kita mengkhawatirkan dan memikirkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang akan kita pakai. Itu adalah hal yang mustahil untuk tidak memikirkan hal-hal fisik dan jasmani kita. Sedangkan Tuhan Yesus pun memikirkan tentang kebutuhannya akan uang untuk membayar bea bait Allah atau pajak bait Allah. Sebagai orang Yahudi, Tuhan Yesus juga punya kewajiban untuk membayar bea di bait Allah. Dia berkata kepada Petrus, agar kita tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain, kita akan membayarnya juga. Petrus diperintahkan untuk memancing ikan di Danau Galilea dan mengambil uang yang diperoleh dari ikan yang ditangkap. Bapak Ibu Saudara, apakah benar Tuhan Yesus melarang kita untuk khawatir dan memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani kita? Atau jangan-jangan ada maksud Tuhan yang lain dalam perintah itu? Yang Yesus maksudkan ialah kita tidak boleh menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan kebutuhan hidup. Itu sebabnya Yesus memberi perintah agar mencari atau mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua kebutuhan kita akan ditambahkan. Sebenarnya yang dimaksudkan jangan kamu khawatir dan berkata menurut pasal 6 ayat 31 itu ialah cara kita memikirkan hal-hal yang membuat kita khawatir dan cemas adalah dengan memperkatakannya. Dengan berkata-kata atau dengan memperkatakan hal-hal yang membuat kita khawatir dan cemas, berarti kita memberi kesempatan diri kita dikuasai kekhawatiran dan kecemasan. Yesus mendorong kita untuk memperkatakan perkataan iman yang selaras dengan firman-Nya. Karena hasil-hasil yang positif akan mengikuti perkataan kita. Sebaliknya, jika kita memperkatakan tentang hal-hal kekhawatiran dan kecemasan, maka hasilnya kita akan khawatir dan cemas dalam hidup ini. Setiap perkataan kita akan menghasilkan buahnya. Coba perhatikan apa kata Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi, apabila kita memperkatakan hal-hal yang positif dan baik, kita akan menuai hal-hal yang positif dan baik. Apabila kita suka memperkatakan hal-hal yang negatif dan buruk, kita akan menuai hal-hal yang negatif dan buruk dalam hidup kita. Sebab kata-kata kita akan bekerja sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Inilah maksud perintah Yesus agar kita tidak memperkatakan kekhawatiran dan kecemasan kita saat memikirkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Barulah semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mulai hari ini, jagalah perkataan saudara.
Dan jangan memperkatakan tentang khawatir, cemas, takut. Perkatakanlah hal-hal yang baik tentang iman kepada Kristus dan tentang Allah yang Maha Pengasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menasihati kami untuk tidak memperkatakan hal-hal yang membuat kami khawatir, cemas, dan takut akan hidup ini. Biarlah kami menjaga mulut lidah kami dengan kekuatan Roh Allah. Sehingga apa yang keluar dari mulut dan perkataan kami, hal-hal yang positif dan baik. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali.